wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf mengganggu waktu istirahatnya Bapak Ibu. Di sini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, baik Bapak Ibu, di modul 1.4 ini saya membahas tentang budaya positif. Apa sih budaya positif di sini? Budaya positif di sini merupakan program sekolah di mana akan menanamkan program-program pembiasaan positif kepada siswa yang tidak ada hubungannya dengan penghargaan atau reward. Jadi ini maksud dari budaya positifnya adalah penanaman kepada siswa supaya mereka motivasi intrinsiknya tercapai gitu ya. Jadi mereka ketika melakukan sesuatu hal yang positif, mereka melakukannya atas kesadaran diri sendiri, bukan atas paksaan atau takut kepada guru atau karena reward tertentu. Sedikit-sedikit secara bertahap seperti itu. Nah, di sini ada perubahan paradigma pendidikan. Perubahan yang seperti apa? Antara dari kurikulum 2013 menuju kurikulum merdeka. Sebenarnya ini membangun jiwa kreativitas bagi Bapak Ibu guru, yaitu untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Different itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya beda. Jadi intinya bukan berarti kita materinya berbeda-beda seperti itu Bapak Ibu. Justru yang berbeda di sini adalah yang dituntut kreativitasnya Bapak Ibu guru, pemimpin dalam pembelajaran seperti itu. Nah, menciptakannya salah satu yang kemarin seperti yang saya lakukan adalah menciptakan media pembelajaran berbasis permainan, monopoli edukatif. Sedangkan Bapak Ibu guru bisa mengembangkan yang lainnya. Contohnya dengan metode pembelajaran yang berbeda, seperti di kelas 1 yang dilakukan oleh Bu Wartini atau Bu Ning dengan Bu Rika. Mereka melakukan pembelajaran berdiferensiasi melalui games based learning ya. Seperti yang games based learning itu adalah pembelajaran berbasis permainan dengan nyanyian, dengan gerakan seperti itu sudah menunjukkan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembiasaan yang positif kepada siswa tanpa adanya penghargaan, ancaman atau hukuman Bapak Ibu. Jadi kita itu harus membangun motivasi belajar siswa itu atas kesadaran diri mereka. Contohnya dengan kita membangun kesepakatan kelas atau keyakinan kelas seperti itu. Nah, kesepakatan keyakinan yang dibuat oleh siswa itu adalah timbul dari kesadaran atau motivasinya. Jadi kita tidak boleh mendikte kepada anak. Silahkan mereka dibebaskan untuk membuat kesepakatan kelas. Yang penting tidak keluar dari jalur peraturan sekolah. Ketiga, yang pertama profil pelajar Pancasila. Yang kedua IBO Primary Games Program atau PYP. Kemudian keterampilan hidup atau life skill. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah hal atau kompetensi yang dimiliki oleh siswa yang harus kita gali melalui pembiasaan positif atau melalui keyakinan atau kesepakatan kelas seperti itu Bapak Ibu. Hadapi masalah dengan siswa. Nah, ini hal yang menarik yang saya pelajari ketika jadi guru penggerak ini. Ternyata ketika kita menghadapi masalah itu dengan siswa, kita ada yang bergerak sebagai penghukum, ada juga sebagai pemantau, kemudian ada juga yang melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini adalah 3 hal yang berbeda Bapak Ibu. Mungkin di antara kita termasuk saya, kebanyakan kita masih melakukan posisi sebagai penghukum ketika kita menghadapi masalah dari anak. Misalkan anak mencoret-coret tembok sekolah seperti itu, kita langsung mengeluarkan emosi kita. Kita langsung menggunakan sudut pandang kita sebagai orang dewasa. Padahal di dalam pendidikan kita mengenal yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi kita harus berpihak sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Nah, kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi ketika ada masalah kita langsung menghabuknya dengan hukuman-hukuman gitu ya. Kemudian murid tidak tahu apa-apa atau tidak dilibatkan. Jadi kita memberi hukuman itu, apakah kita nanya dulu
sama anak? Tidak kan? Kita langsung saja menghukum. Misalkan ada yang terlambat, silakan berdiri di depan bendera dengan sikap hormat seperti itu. Itu kan anak tidak dilibatkan untuk solusinya tersebut. Kemudian yang ketiga, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, kita biasanya ketika menghadapi masalah seperti itu, anak misalkan langsung dipermalukan di depan teman-temannya, atau kita juga memberikan hukuman yang berupa fisik, padahal dia hanya terlambat misalkan 1 menit atau 2 menit. Memang saya yakin ya, Bapak Ibu juga memiliki alasan tersendiri melakukan tersebut. Satu, ingin membuat anak tersebut merasa jerak, ya seperti itu, supaya tidak mengulangi lagi. Tapi ternyata posisi seperti itu kurang tepat. Orang sekolah misalkan harus memakai baju seragam lengkap seperti itu, tidak boleh dikeluarkan dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada konsekuensi. Apabila siswa tidak memakai atribut lengkap, maka siswa tersebut dihukum atau disanksi atau diberikan poin sekian. Itu ada kesalahan, kemudian ada aturan yang jelas untuk sanksinya, tapi sejalur seperti itu, sesuai bobot kesalahannya seperti itu ya. Kemudian untuk konsekuensi itu adalah terencana. Kenapa? Karena kalau konsekuensi itu sifatnya kepada peraturan sekolah, Bapak Ibu. Sedangkan untuk yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa? Karena ada sanksinya. Dan sanksinya itu dibuatkan oleh sekolah, bukan oleh siswa, bukan atas kesadaran mereka. Kemudian yang ketiga itu sikap guru yang selalu memonitor murid. Jadi di sini posisinya karena memang sebagai pemantau, jadi siswa itu merasa mereka diawasi, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya restitusi. Nah, restitusi ini kita belajar sebagai manajer. Karena menurut Ki Hajar Dewantara itu ada yang namanya trilogi pendidikan. Ing Narso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutmuri Handayani. Jadi di depan, di tengah, di belakang ada posisi kita sebagai guru seperti itu. Jadi bukan hanya kita menjudge anak ini salah, jadi kamu harus sebenarnya itu mendikte ya. Tapi dengan segitiga restitusi kita menjalankan 3 langkah. 3 langkahnya apa? Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Jadi ketika kita menghadapi masalah dengan anak, kita panggil anaknya dan dipanggil, stabilkan identitas. Bagaimana stabilkan identitasnya? Ibu paham, setiap orang pasti memiliki kesalahan. Jadi kita umum aja dulu, pembahasannya umum aja dulu, dan tidak boleh langsung menjudge dengan emosi. Karena kita menghadapi anak, bukan menghadapi orang dewasa. Beda lagi ketika kita menghadapi orang dewasa, gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah, klarifikasi Bapak. Jadi kita tanya dulu sama anak, apakah itu benar atau salah? Kita yang penting melakukan dulu klarifikasi dari satu pihak A, pihak B, seperti apa jawabannya gitu ya. Ada alasan apa dibalik dia melakukan kesalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, setelah kita memvalidasi tindakan yang salah, kita bangun obrolan. Apa sih keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Nah, ini kuncinya. Balik lagi kepada kesepakatan dan keyakinan kelas yang kita bangun di kelas. Itu maksudnya adalah ketika terjadi suatu pelanggaran, kita bisa kembalikan kepada anak. Kita di kelas sudah membangun kesepakatan tidak boleh membawa makanan ke kelas. Otomatis kamu harus seperti apa? Nanti anak akan bisa menjawab, karena itu kesepakatan yang dia buat sendiri. Itulah 3 langkah yang dilakukan dalam segitiga restitusi. Nanti setelah membangun keyakinan, mereka juga akan bisa kita ajak dialog. Untuk apa? Untuk menemukan solusi. Kedepannya mau seperti apa? Mau lebih baik atau tidak? Jadi intinya dialog, ada diskusi, ada komunikasi seperti itu. Kalau di dalam Islam mungkin Pak Ustadz tahu ada yang namanya tabayun seperti itu. Nah, selanjutnya, ya, jadi sekarang silakan Bapak Ibu menuliskan kesepakatan kelas yang diinginkan oleh Bapak Ibu guru ya. Nanti ditempel di depan bagi yang sudah. Nanti kita ubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu harus kalimatnya yang positif. Nanti kita ubah bersama Bapak Ibu. Ya, jadi sekarang silakan Bapak Ibu menuliskan kesepakatan kelas yang diinginkan oleh Bapak Ibu guru ya. Nanti ditempel di depan bagi yang sudah. Nanti kita ubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu harus kalimatnya yang positif. Nanti kita ubah bersama Bapak Ibu.
وانحر فصل لربك وانحر. Saya tadi mendapat pertanyaan siapa nama malaikat yang menyebabkan surga. Jawabnya malaikat Ridwan. Saya sangat senang sekali belajar dengan tulis karena tulis asik dan ramah. Assalamualaikum, salam dan bahagia. Baik anak-anak, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran PAI pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, Ibu ingin kita membuat kesepakatan kelas. Nah, kita akan membuat kenyamanan kelas ini secara pribadi masing-masing. Kalian inginnya seperti apa? Baik, silahkan kalian satu persatu membuat kesepakatan kelas yang ditulis di depan. Nanti Ibu akan membacakan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Silahkan satu orang untuk mengisi kesepakatan kelas. Sebelah sini dulu. Baik. Selanjutnya siapa yang akan mengisi kesepakatan kelas? Yang kedua, sebelah sini. Yang ketiga sebelah sini, silakan. Yang keempat sebelah sini, silakan. Yang kelima. Yang keenam. Yang ketujuh. Yang kedelapan.
Ke-13 atau yang terakhir. Silakan. Baik, kesepakatan kelas kita yang pertama saling membantu, yang kedua berbicara sopan, yang ketiga semangat belajar, yang keempat percaya diri, yang kelima bermusyawarah, yang keenam belajar dengan bahagia, yang ketujuh bergotong royong, yang kedelapan minta izin jika mau keluar, yang kesembilan disiplin waktu, 10 kalau bertanya tunjuk jari, 11 selalu menjaga kebersihan kelas, 12 saling menghargai dan menghormati, dan yang terakhir adalah bekerja sama. Sepakat? Sepakat. Baik. Ada apa, Raka? Saya melihat Luki, Rocky, dan Afif mengeluarkan pakaiannya dan tidak memakai kaos kaki. Baik, terima kasih atas laporannya ya Raka. Nanti Ibu akan tindak lanjut kasus ini. Terima kasih Raka.